Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Vivian dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jihan Kanita dengan 3 digit PIN terakhir itu 069. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Usaha Jasa Transportasi mengenai pengembangan ide bisnis angkutan ekspor berbasis konsolidasi muatan LCL untuk UMKM. Dan ide bisnis ini saya namakan SMECAT atau Small Business Consolidation dengan dosen pengampu Bapak Vivian Karimla Desi, STMT. Berikut identitas lengkap saya. Dan di sini kita masuk pertama itu mengenai apa sih SMECAN atau Small Business Consolidation itu. Jadi SMECAN itu merupakan perusahaan logistik ekspor berbasis konsolidasi yang berfokus pada pemberdayaan UMKM melalui layanan LCL atau Less Container Route. Dan hal ini itu kami membantu UMKM mengatasi keterbatasan skala pengiriman dengan menyediakan solusi logistik yang efisien, terjadwal, dan terintegrasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Jadi pada masa sekarang ini, UMKM itu memiliki peran strategis dalam perekonomian. Namun kontribusinya terhadap ekspor itu masih sangat rendah. Permasalahan utama itu bukan karena pada kualitas produk mereka yang jelek, tetapi melainkan karena tingginya biaya logistik dan kompleksitas dalam kegiatan sistem ekspor, terutama bagi UMKM dengan skala produksi yang kecil. Berdasarkan kondisi tersebut, dengan adanya SMECAN ini atau Small Business Consolidation, itu dirancang untuk jasa transportasi yang mengkonsolidasikan muatan beberapa UMKM dalam satu kontainer untuk menekan biaya logistik, menyederhanakan proses ekspor, dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar internasional. Lanjut kita masuk ke peluang pasar. Yang pertama itu ada pertumbuhan jumlah UMKM berorientasi ekspor. Karena semakin banyak adanya UMKM yang terdorong untuk memasuki pasar internasional seiring dengan berbagai aspek dukungan, kondisi ini tuh sangat menciptakan kebutuhan akan layanan logistik ekspor yang ramah UMKM seperti dengan adanya SMECAN. Yang kedua, itu ada kesenjangan layanan logistik khusus UMKM. Karena layanan freight forwarding yang ada itu umumnya belum memberikan pelayanan sepenuhnya. Dan sistem konsolidasi mereka itu masih sangat susah bagi para UMKM. Karena itu, SMECAN itu memiliki peluang untuk mengisi celah pasar ini dengan pendekatan yang lebih inklusif. Yang ketiga, itu ada peningkatan perdagangan regional dan intra-Asia. Aktivitas ekspor ke negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur itu cenderung menggunakan pengiriman volume kecil namun rutin, yang sangat cocok dengan skema LCL berbasis konsolidasi seperti SMECAN atau Small Business Consolidation. Yang terakhir, itu ada tuntunan efisiensi biaya dan kepastian jadwal. UMKM itu membutuhkan kepastian biaya dan jadwal pengiriman agar dapat bersaing di pasar global. Dan model konsolidasi terjadwal yang ditawarkan itu terdapat pada SMECAN, sehingga adanya fitur tersebut menjawab kebutuhan yang diinginkan bagi para UMKM. Kita lanjut masuk ke jenis jasa transportasi yang ditawarkan. Yang pertama itu ada layanan konsolidasi LCL ekspor UMKM, meliputi pengumpulan barang dari berbagai UMKM, pengelompokan muatan berdasarkan tujuan dan jenisnya, lalu ada penjadwalan staffing kontainer secara terkoordinasi. Yang kedua itu ada layanan pengiriman terjadwal atau schedule consolidation service, meliputi jadwal keberangkatan tetap dan terprediksi, lalu ada sistem registrasi UMKM satu kali, datanya tersimpan. Terus lalu ada cocok untuk UMKM dengan volume ekspor kecil. Yang tiga itu ada layanan pengiriman non tetap atau on-demand export service yang meliputi fleksibel sesuai kebutuhan UMKM, pemesanan per pengiriman, dan yang terakhir itu ada pembayaran berbasis transaksi. Yang keempat itu ada layanan pergudangan dan penanganan muatan yang meliputi penyimpanan sementara barang ekspor, pemeriksaan kemasan dan kelengkapan dokumen, dan yang terakhir itu ada persiapan staffing kontainer LCL. Dan yang kelima itu ada layanan koordinasi transportasi laut yang meliputi pemilihan jadwal kapal dan rute yang efisien, negosiasi tarif LCL yang kompetitif, dan lalu ada yang terakhir ada koordinasi pengiriman hingga pelabuhan tujuan. Lanjut kita masuk ke segmentasi pelanggan dan nilai tambah. Pertama, segmentasi pelanggan pada SMECAN itu SMECAN menargetkan UMKM berorientasi ekspor dengan skala pengiriman kecil hingga menengah yang meliputi UMKM eksportir yang pemula, UMKM dengan volume ekspor yang terbatas, kooperasi dan komunitas pada UMKM, lalu terakhir ada pelaku usaha produk kreatif dan kerajinan. Beberapa UMKM di atas itu cocok terhadap penggunaan SMECAN karena di SMECAN kami memberikan biaya logistik yang efisien, proses ekspor yang sederhana, dan kepastian jadwal pada pengirimannya. Lalu nilai tambah pada SMECAN itu yang pertama ada efisiensi biaya logistik melalui konsolidasi muatan LCL. Lalu yang kedua itu ada proses ekspor lebih sederhana dengan layanan yang terpadu dalam aspek logistik dan administrasinya. Yang ketiga itu ada kepastian jadwal pengiriman karena sistem konsolidasi yang terencana. Dan yang terakhir itu peningkatan daya saing UMKM di pasar internasional. Kita lanjut ke analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, yaitu ada model bisnis berbasis konsolidasi, memungkinkan efisiensi biaya logistik. Yang kedua itu ada tidak memerlukan kepemilikan aset besar. Terus ada fokus pada segmen UMKM yang masih underserved. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada ketergantungan pada mitra freight forwarder dan pelayaran. Lalu ada volume muatan awal tidak stabil. Lalu ada membutuhkan edukasi pasar yang intensif.
Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu ada pertumbuhan UMKM eksportir pemula, lalu ada dukungan regulasi dan pembiayaan UMKM, dan yang terakhirnya itu ada minimnya pemain spesifik di jasa konsolidasi UMKM. Lalu yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Yang pertama itu persaingan dengan forwarder besar jika masuk ke segmen UMKM. Lalu yang kedua itu ada fluktuasi tarif pelayanan di kancah internasional. Lalu yang ketiga itu ada risiko keterlambatan pengiriman akibat faktor eksternal. Lalu yang selanjutnya itu skema pembiayaan. Di sini terdapat gambar skemanya juga. Jadi skema pembiayaan pada Smekan itu menggunakan pola pembiayaan campuran atau hybrid financing dengan total modal awal sebesar 125 juta dan modal tersebut itu bersumber dari modal pemilik sebesar 60% dengan nominal 75 juta dan pembiayaan eksternal sebesar 40% dengan nominal 50 juta. Dan modal pemilik itu digunakan untuk kebutuhan investasi awal seperti sewa gudang konsolidasi, pengadaan peralatan, dan sistem administrasi serta penyediaan modal kerja awal. Dan sementara itu, pembiayaan eksternal itu diperoleh melalui KUR atau pinjaman UMKM dengan bunga yang rendah yang difokuskan untuk mendukung biaya operasional dalam bulanan, tracking lokal, dan koordinasi pengapalan. Selanjutnya kita masuk ke model kemitraan. Jadi pada Smekan ini itu bertindak sebagai pengelola utama konsolidasi, bekerja sama dengan koperasi UMKM sebagai penyedia muatan, freight forwarder untuk pengurusan dokumen dan kepabeanan, serta perusahaan bayaran sebagai penyedia jasa transportasi laut LCL. Dan model itu sangat memungkinkan efisiensi biaya, minim risiko aset, dan fleksibilitas skala usaha. Kita lanjut ke investasi kebutuhan awal dan sumber pendapatan. Jadi yang pertama itu investasi kebutuhan awal. Jadi investasi kebutuhan awal itu meliputi ada sewa gedung konsolidasi selama 3 bulan awal, lalu ada itu sebesar 45 juta, lalu ada peralatan handling itu sebesar 25 juta, lalu ada sistem administrasi dan IT itu sebesar 15 juta, lalu ada perizinan dan legalitas usaha itu sebesar 10 juta, lalu ada modal kerja awal itu sebesar 30 juta, dengan total investasi awal itu sebesar 125 juta. Lalu sumber pendapatan utama Smekan itu terdapat pada jasa konsolidasi ekspor berbasis volume atau CBM, lalu ada jasa pengurusan dokumen ekspor, lalu yang ketiga itu ada biaya penyimpanan sementara di gudang, dan yang terakhir ada margin kerjasama dengan freight forwarder dan pelayaran. Lalu kita masuk ke detail estimasi biaya. Jadi jenis biaya itu dibagi menjadi dua, ada investasi awal dan biaya operasional. Jadi pada investasi awal itu terdapat sewa gudang konsolidasi selama 3 bulan, lalu ada peralatan penanganan barang, lalu ada sistem administrasi dan teknologi, lalu ada perizinan legalitas, lalu ada modal kerja awal itu total sebesar 125 juta. Lalu masuk ke biaya operasional yang biasa dikeluarkan itu per bulannya seperti sewa gudang dan utilitas per bulan, lalu ada gaji tenaga kerja gaji tenaga kerja 2 orang per bulannya itu ada 10 juta, lalu ada biaya tracking lokal per bulan itu ada 8 juta, lalu ada administrasi dan komunikasi per bulannya itu ada 2 juta, lalu ada biaya koordinasi pengapalan per bulan itu ada 5 juta, dan total biaya operasional itu sebesar 40 juta. Kita lanjut ke strategi keberlanjutan. Yang pertama dalam aspek lingkungan, itu ada mengoptimalkan sistem konsolidasi LCL untuk mengurangi jumlah kontainer kosong dan menekan emisi karbon per pengiriman. Lalu yang kedua itu ada penjadwalan pengiriman terpusat untuk menghindari pengiriman yang tidak efisien. Yang ketiga itu ada penggunaan material kemasan ramah lingkungan. Lalu yang keempat itu ada standarisasi ukuran kemasan UMKM agar efisiensi ruang kontainer lebih optimal. Lalu lanjut ada digitalisasi dokumen ekspor seperti invoice, packing list, dan PB untuk mengurangi penggunaan kertas. Lalu ada kerjasama dengan pelayaran yang memiliki program green shipping atau efisiensi bahan bakar. Dan yang terakhir itu ada monitoring pemakaian energi gudang, listrik, dan air untuk mencegah pemborosan operasional. Masih ke dalam strategi keberlanjutan dan sekarang dalam aspek sosial. Yang pertama itu adalah memberikan pendampingan ekspor dasar bagi UMKM seperti prosedur ekspor, dokumen, dan standar pengemasan. Lalu yang kedua itu adalah membuka akses ekspor bagi UMKM kecil yang sebelumnya tidak mampu mengirim secara mandiri. Yang ketiga itu ada penerapan sistem tarif transparan agar UMKM memahami struktur biaya logistik. Yang ketiga itu ada, yang keempat itu ada pemberdayaan koperasi dan komunitas UMKM sebagai mitra utama penyedia muatan. Lalu selanjutnya itu ada menciptakan lapangan kerja lokal di bidang logistik dan administrasi ekspor. Lalu selanjutnya dari penyusunan SOP layanan yang adil dan inklusif bagi seluruh UMKM tanpa adanya diskriminasi skala usaha. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kepercayaan UMKM terhadap sistem logistik ekspor formal dan legal. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi, Smekan atau Small Business Consolidation itu merupakan model bisnis logistik ekspor berbasis konsolidasi LCL yang dirancang untuk menjawab keterbatasan UMKM dalam melakukan pengiriman ekspor secara mandiri. Melalui sistem konsolidasi, kemitraan strategis, dan skema pembiayaan yang terstruktur, Smekan itu mampu menekan biaya logistik, menyederhanakan proses ekspor, serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar internasional. Dengan dukungan strategi keberlanjutan dan model operasional yang fleksibel, Smekan itu memiliki potensi untuk berkembang sebagai fasilitator ekspor yang efisien dan berkelanjutan.
Oke, segitu dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.